Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5D dari kelas Fisiologi Tumbuhan Siang akan mempresentasikan mengenai plant growth dan development, bud and seed dormancy. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya Aninda Ashifa, Anissa Nabila Azmi, Haikal Ahsan Muhammad, Jeremy Andreasin, dan Sofia Salwa Salsabila. Berikut adalah hal-hal yang akan kami paparkan pada presentasi kami, yaitu pengertian bud dormancy, penyebab bud dormancy, dan faktor-faktor yang menyebabkan bud dormancy. Pertama-tama, apa itu bud dormancy dan seed dormancy? Bud dormancy atau dormansi pada tunas adalah bentuk mekanisme adaptasi tanaman terhadap perubahan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Selama dormansi, tanaman akan menghentikan pertumbuhannya dan mengurangi aktivitas metabolismenya. Selanjutnya ada seed dormancy. Seed dormancy atau dormansi biji adalah kondisi di mana biji atau benih tidak dapat tumbuh ataupun berkecambah walaupun berada dalam kondisi lingkungan yang optimum. Baik, di sini saya akan menjelaskan penyebab dari bud dormancy dan juga seed dormancy. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tanaman perennial berkayu yang secara umum memproduksi tunas dorman yang dilindungi oleh bud scales atau sisik tunas, seperti pada gambar. Nah, faktor yang menyebabkan bud dormancy bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan atau faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor lingkungan seperti temperatur, cahaya, photoperiod, air, dan juga keberadaan nutrisi. Sedangkan kalau faktor internal, itu seperti posisi tunas, umur tumbuhan, dan juga hormon tumbuhan. Penyebab dari bud dormancy secara eksternal ini kenapa? Itu biasanya karena perubahan baik dalam temperatur, intensitas cahaya, air yang diperoleh, dan nutrisi. Biasanya ini karena perubahan musim ya. Nah, temperatur yang terlalu rendah, intensitas cahaya yang tidak kuat atau tidak mendapat banyak cahaya, air yang diperoleh sedikit, dan juga kekurangan nutrisi dapat membuat tunas masuk ke dormansi. Dapat juga terjadi karena photoperiod. Apa itu photoperiod? Photoperiod atau fotoperiodisitas adalah kemampuan tanaman untuk mendeteksi panjang waktu saat matahari terbit hingga malam, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk memicu dormansi tunas. Nah, pada faktor internal, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa posisi tunas secara umum dibagi menjadi dua, yaitu terminal bud atau apical bud pada bagian yang paling atas itu, dan juga axillary bud yang dekat dengan petiole. Nah, terminal bud ini menekan pertumbuhan axillary bud. Kenapa? Karena hormon auxin pada terminal bud ini menekan pertumbuhan axillary bud. Nah, fenomena ini disebut sebagai apical dominance. Saat terminal bud ini dibuang, seperti pada gambar di kanan, maka transport auxin akan berkurang. Lalu, sinyal sitokinin, sitokinin ini memicu pertumbuhan axillary bud. Sinyal sitokinin akhirnya lebih dominan, sehingga membantu pertumbuhan tunas axillary. Sedangkan untuk penyebab seed dormancy ini apa? Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa seed dormancy ini dapat terjadi bahkan pada kondisi yang atau situasi yang normal. Kenapa? Nah, ini dapat dijelaskan dari rasio hormon ABA-GA-nya. Nah, apa itu ABA dan GA? Abscisic acid dan gibberellin. Nah, jumlah ABA yang lebih banyak akan memicu dormansi, sedangkan jumlah GA atau gibberellin yang lebih banyak sebaliknya akan memicu perkecambahan pada biji. Nah, seed dormancy ini juga dapat terjadi karena embryo dormancy. Nah, apa itu embryo dormancy? Dormansi embrio itu adalah embrio yang tidak mencapai ukuran dan kedewasaan yang penuh karena faktor-faktor tertentu. Seed dormancy juga dilakukan untuk blok sementara saja karena menyempurnakan germinasi sehingga dapat melakukan penyebaran biji ke daerah geografis lain atau meluas. Atau juga dilakukan untuk dormansi musiman, yaitu menemukan musim yang tepat untuk melakukan pertumbuhan. Nah, biji dewasa yang kekurangan air juga dapat menghentikan aktivitas metabolismenya, sehingga melakukan istirahat, bahkan hingga dorman. Faktor yang memecah bud dormancy atau seed dormancy. Perlakuan pematahan dormansi merupakan proses atau kondisi yang diberikan
bertujuan untuk mempercepat perkecambahan pada benih. Perlakuan ini dapat dilakukan dengan skarifikasi secara mekanik dan kimia maupun stratifikasi. Nah, skarifikasi itu seperti suatu benda kemudian digerus atau dikikis gitu. Nah, terdapat 3 faktor yang memecahkan bat atau seed dormancy itu. Pertama adalah secara mekanik. Secara mekanik, kulit biji yang keras itu bisa menghambat oksigen dan air, sehingga menjadi faktor penyebab dormancy. Kedua, sumpal stroviolar melepas setelah diberikan perlakuan yang panas. Ketiga, skarifikasi menggunakan pisau atau kalau di alam karena melewati pasir, benda permukaan kasar, dan air. Dan terakhir, adanya jamur di permukaan pesta itu bisa meningkatkan laju perkecambahan. Berikut adalah secara kimia dan fisika. Selanjutnya adalah faktor kimia dan fisika, dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu yang pertama cahaya, yang kedua kadar air, yang ketiga temperatur, dan yang terakhir adalah senyawa kimia. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya mempengaruhi pemecahan dormansi dengan 3 hal. Yang pertama adalah intensitas atau kuantitas dari cahaya itu sendiri, yang kedua adalah kualitas cahaya atau panjang gelombang, yang ketiga adalah fotoperiodisitas atau panjang hari. Yang kedua adalah kadar air. Ketika kadar air rendah, maka hormon asam absisat akan meningkat, sehingga akan mencegah biji untuk berkecambah. Dengan demikian, untuk memecah terjadinya dormansi dapat dilakukan dengan perendaman menggunakan air. Lama waktu yang dibutuhkan bergantung pada temperatur air yang digunakan. Selanjutnya adalah suhu. Perubahan suhu mempengaruhi laju dari imbibisi pada biji. Saat biji diuji dengan suhu yang lebih tinggi, maka akan memiliki laju imbibisi yang tinggi pula dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian Azad dan kawan-kawan di tahun 2010 yang menyatakan bahwa penggunaan air pada suhu 80 derajat Celcius dapat meningkatkan perkecambahan hingga 69% dibandingkan dengan perendaman air dingin pada suhu 40 derajat Celcius yang hanya meningkatkan perkecambahan hingga 39%. Perlakuan pendinginan sebelum perkecambahan diperlukan oleh biji untuk menghilangkan dormansinya yang disebut dengan stratifikasi. Selama stratifikasi, beberapa perubahan terjadi terhadap hormon-hormon. Contohnya adalah hormon asam asisat yang mula-mula sangat tinggi akan menurun dengan cepat, sedangkan sitokinin akan meningkat dan kemudian menurun kembali apabila hormon giberelin meningkat. Yang terakhir adalah senyawa kimia. Pada proses pemecahan dormansi, proses perendaman dapat dibantu dengan menambahkan beberapa senyawa kimia seperti asam H2SO4, HCl, HNO3, serta garam KNO3. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.